Selama puluhan tahun, Indonesia membangun fondasi hukumnya, lapis demi lapis. Namun di balik fondasi itu, tercipta labirin yang rumit. Puluhan ribu regulasi saling tumpang tindih, bahkan bertentangan. Kita menyebutnya hiperregulasi. Dampaknya biaya tinggi, waktu yang lama, dan yang paling krusial, investasi tak kunjung deras. Pada Oktober 2019, setelah dilantik untuk periode kedua, Presiden Joko Widodo melontarkan sebuah konsep radikal, Omnibus Law, sebuah metode hukum sapu jagat yang menyatukan dan merevisi puluhan undang-undang hanya dalam satu payung hukum. Tujuan tunggal menciptakan jutaan lapangan kerja bagi angkatan kerja Indonesia. Inilah janji besar pemerintah, memutus rantaian birokrasi, menghilangkan ego sektoral kementerian dan menarik investasi global. Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini kemudian dikerjakan dengan melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Dibagi menjadi 11 klaster utama. Klaster-klaster ini menyentuh hampir semua sendi ekonomi dan sosial negara. Fokus terbesar, perizinan. Pemerintah mengusulkan perubahan fundamental dari perizinan berbasis izin yang lambat dan koruptif menjadi perizinan berbasis resiko. Klaster ketenaga kerjaan. Klaster ini sejak awal pemicu panas perubahan pada upah kontrak kerja hingga pesangon dirancang untuk menciptakan fleksibilitas yang menurut pemerintah sangat dibutuhkan investor. Menjelang akhir tahun, pada rapat terbatas di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peringatan keras kepada jajarannya. Ini adalah momen krusial untuk menjaga integritas RUU. Dari Omnibus Law diusulkan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan masa jabatan keduanya Oktober 2019 sebagai solusi untuk mengatasi hiperregulasi, terlalu banyak aturan dan tumpang tindih antar undang-undang. Tujuan utama, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan investasi dengan cara menyederhanakan perizinan usaha dan menghilangkan ego sektoral antar kementerian atau lembaga. Fokus rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang yang menjadi sorotan utama adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, kemudian menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencangkup 11 klaster yang menyasar puluhan undang-undang yang sudah ada. Klaster-klaster utama tersebut meliputi: yang pertama, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Yang ketiga, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Yang keempat, dukungan riset dan inovasi. Yang kelima, pengadaan lahan atau tanah. Yang keenam, kawasan ekonomi. Yang ketujuh, investasi pemerintah pusat. Yang ke-8, percepatan proyek strategis nasional. Yang ke-9, pelaksanaan administrasi pemerintahan. Yang ke-10, pengenaan sanksi. Dan yang terakhir, persyaratan investasi. Arahan Presiden saat finalisasi draft Desember 2019 pada rapat terbatas 27 Desember 2019, Presiden Jokowi memberikan penekanan penting. Sinkronisasi dan visi besar. Presiden meminta agar draft rancangan undang-undang harus memiliki visi besar yang jelas, sinkron, dan terpadu di antara 30 kementerian atau lembaga yang terlibat. Yang kedua, penolakan pasal titipan. Presiden mewanti-wanti agar rancangan undang-undang tidak dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan dari kementerian atau kepentingan lain yang tidak relevan dengan tujuan utama penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, akses publik.
Presiden menekankan pentingnya mengonsultasikan substansi rancangan undang-undang dengan seluruh stakeholders dan memberikan akses seluas-luasnya kepada publik sebelum diajukan ke DPR. Tindakan lanjut, pengajuan ke DPR sesuai rencana, draft rancangan undang-undang, dan naskah akademik Omnibus Law Cipta Kerja kemudian secara resmi diserahkan pemerintah kepada DPR pada Februari 2020. Perubahan filosofi perizinan. Salah satu konsep utama yang diusung adalah perubahan perizinan dari yang berbasis izin menjadi berbasis risiko, di mana kegiatan berisiko rendah cukup dengan pendaftaran, sementara kegiatan berisiko tinggi wajib berizin. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abi Yusaki. Teman-teman bisa manggil saya Abi. Di sini kita akan sedikit membahas terkait dengan Omnibus Law yang dimana yang saya tahu mengenai tuntutan kemarin yaitu terkait dengan outsourcing, upah kerja, lalu ada cuti. Nah, yang dimana menurut saya pribadi, saya selaku mahasiswa mengenai outsourcing sendiri itu balik lagi terkait dengan pemerintahnya itu dan perusahaan itu menganalisisnya seperti apa. Apabila perusahaan tetap nyaman dengan menambahkan outsourcing yang ada di luar ke perusahaan tersebut, maka efek negatifnya adalah SDM yang ada di Indonesia itu tidak dapat berkembang dan pasti tergantikan oleh orang-orang dari luar. Dan apabila perusahaan itu mengambil sisi positifnya, maka pada saat outsourcing itu datang ke perusahaan, para karyawan-karyawan kontrak ataupun karyawan tetap yang ada di perusahaan itu dapat mengambil ilmu dari outsourcing itu sendiri. Nah, harapan saya sendiri itu adalah pada saat kemarin sudah disahkan, untuk UU ini tuh tidak bertahan selama itu, yang dimana masa mungkin selama 5-10 tahun itu adalah masa dimana perusahaan itu mengambil outsourcing dari luar dan para karyawan itu dapat mengambil ilmu dari outsourcing itu sendiri, seperti itu. Oke, yang kedua mengenai upah ya teman-teman, yang dimana upah ini sangat tricky. Pada saat ini UMSK itu tidak diatur sehingga para perusahaan pun itu tidak mengambil lagi UMSK, yang dimana UMSK dan juga UMK atau UMR itu beda dengan UMSK, sehingga pendapatan dari para karyawan pun itu pasti jelas menurun, sehingga para karyawan itu mendapat penghasilan atau upah di bawah dari sebelumnya. Dan untuk terkait dengan jam kerja, di sini saya lihat ada penambahan 1 jam, yang dimana di UU sebelumnya itu diatur selama 3 jam, maksimal 3 jam per hari. Namun sekarang itu menjadi 4 jam per hari, yang dimana itu juga sangat mempengaruhi baik itu dari segi kesehatan ataupun dari segi performa oleh karyawan tersebut. Oke, baik Kak Abi, untuk pertanyaan selanjutnya kan untuk sekarang UU tersebut sudah disahkan ya. Apa sih harapan Kak Abi setelah UU tersebut itu disahkan? Mungkin harapan pribadi dari saya itu adalah mengenai pengkajian ulang bagian poin-poin yang emang itu menjadi tuntutan dari para buruh. Karena apa? Karena di sini pun para buruh juga ataupun pekerja ataupun karyawan itu perlu dilihat bagaimana kesejahteraannya. Tidak hanya melihat bagaimana si perusahaan itu hasilnya atau impactnya kepada diri, tapi juga terkait dengan buruhnya. Karena apa? Karena buruh pun juga hidup untuk bekerja untuk menghidupi keluarganya, seperti bukan cuma dari perusahaan. Berarti harapannya adalah kayak sebenarnya itu harus balance antara yang menengah ke bawah, ke atas, sama ataupun yang di tengah-tengah gitu ya. Kalau dibilang untuk balance itu terlalu terlalu tinggi lah, atau terlalu susah untuk digapai. Tapi setidaknya bisa UU yang apabila ini benar-benar direvisi kembali itu dapat memberikan kesejahteraan bagi para buruh, seperti itu. Yang dimana kan
dari buruh kan juga memiliki partai ya, Iya. ya seperti partai buruh dan lain-lain, yang dimana buruh pun juga bisa memberikan aspirasi kepada partai buruh untuk memberikan apa ya, aspirasi dari para buruh dan disampaikan ke perusahaan, ataupun nanti bisa menjadi salah satu referensi bagi instansi terkait untuk merevisi UU yang sudah disahkan. Terima kasih ya Kak.